wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi konfigurasi elektron, Bapak ingin menanyakan dulu kabar kalian hari ini. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, semuanya pada baik. Jadi Bapak sebelumnya mau tanya dulu, ada yang nggak hadir hari ini? Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa? Anissa? Siapa? Oh ya udah. Tidak apa-apa kalau tidak ada hadir satu orang. Semoga kita kedekat selalu diberikan kesehatan. Amin. Semoga apa yang Bapak akan sampaikan pembelajaran kita hari ini tentang materi konfigurasi elektron itu menjadi suatu motivasi belajar kalian agar kalian dapat bisa memahami seluruh materi yang Bapak sampaikan satu persatu melalui dari PPT yang Bapak sampaikan. Baik, kita masuk ke dalam materi konfigurasi elektron. Nah, next. Oke, di sini Bapak punya gambar, ada dua gambar yang dimana Bapak akan menanyakan dahulu ke kalian. Ada yang tahu nggak gambar apa ini? Api. Sekarang Bapak mau tanya, pernah nggak kalian melihat kembang api di tahun baru? Pernah. Tahu nggak kalian itu kenapa sih bisa kembang api itu warnanya berbeda-beda? Tahu. Dan tapi kalian juga tahu nggak bagaimana hotel itu kok bisa bertingkat dan juga bisa ada namanya kayak ruangannya itu berbeda-beda. Tahu kenapa hotel kenapa? Kalau tahu dia bertingkat, Hah? Karena fondasi. Ada nggak hubungannya dengan konfigurasi elektron ini kan? Apa hubungannya dengan materi konfigurasi elektron? Kenapa hotel itu bisa bertingkat? Dan juga kenapa sih bisa setiap kamar hotel itu berbeda-beda warnanya? Apakah ada hubungannya dengan konfigurasi elektron? Ada apa? Tahu ya apa? Tadi Jara tuh hampir menjelaskan walaupun dia mungkin sedikit gugup gitu ya, nervous, tapi tidak apa-apa, bukan artinya Bapak ingin menjelaskan lebih ke detail ini. Artinya kalau kalian tidak tahu nanti Bapak sampaikan. Namun sesampaian untuk pembelajaran kita pada hari ini bisa dibaca saja ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya ada 3, bisa langsung dibaca saja. Oke, sudah. Oke, di sini kita masuk dalam konfigurasi elektron. Dia ada 2 ternyata konfigurasi elektron. Ada teori atom Bohr dengan konfigurasi elektron bilangan. Tapi hari ini kita lebih fokus dan lebih dominan untuk membahas teori atom Bohr. Jadi bilangan kuantum bakal kita bahas di pertemuan kedua. Jadi pertama kita fokusnya kepada teori atom Bohr. Jadi kalian bisa lihat gambar-gambar dari konfigurasi elektron dari punyanya si Bohr dan bilangan kuantum yang di mana tuh ada N, sedangkan yang satu 1S, 2P, 3D. Stasioner itu adalah memiliki momentum setiap sudutnya. Nah, pada tips menuliskan konfigurasi elektron itu sudah belajar ya. Nah, disimpan dulu sebanyak mungkin boleh punya hitung jumlah elektron yang terpisah. Maksudnya apa Bapak? Elektron terpisah artinya elektron yang menjadi unit akhirnya atau elektron valensinya. Nah, yang dimana kan sudah kita pelajari kan KMMN, yang dimana 2, 8, 18 dan 32. Yang dimana jika sisa elektron kurang dari 18 maka boleh terpilih 58 elektron. Jika sisa elektron kurang dari 32 berarti kurangi 18. Jika sisa elektron kurang dari 8 terpakai pada kulit kedua. Artinya apa? Biasanya sisa elektron itu biasanya 1 atau sampai 7. Artinya itu masih bisa. Kalau dia masih lebih dari 8, misalnya dia 9, sisa 9 elektron, artinya kulit dulu 8 baru 1 dikasih jadi kulit keluarnya atau jadi elektron paling tinggi. Nah, di sini sudah tadi kalian belajar kan? Nah, tentang atom Bohr yang dimana KMN dan jumlah masing elektron dalam setiap kulit dengan menggunakan inputnya apa? 2n kuadrat. Nah, 2n kuadrat artinya apa? N itu adalah apa tadi? N itu nilai
Apa? Nilai kulitnya. Kulit dari mana? Yang KLMNO gitu. Bisa lebih Pak, bisa KLMNO BIR, tergantung dari dia besaran dari atomnya gitu. Jadi kalau misalnya kulit K itu seperti N dimiliki 7, K-nya itu 2, M-nya 5. Artinya kan kalau kita tahu L-nya itu harusnya diisi 8. Karena dia kurang dari 8, artinya dia bisa ditulis jadi 5 saja. Kecuali dia ada 8, artinya 2 baru 8. Akhirnya apa? Kita bisa tentukan ternyata valensinya dari nitrogen atau unsurnya itu N, yang dimana berarti valensinya berapa? Kamu pada rumah warnanya ya. Habis itu belerang S, kalsium, Sn, dan itu selanjutnya tuh kayak Sn 28, 18, gitu kan baru 4. Artinya kalau 4 itu digabung sama 18 yang punya N itu berapa? 22. Pada video sebelumnya, kita pernah membahas tentang teori atom dan partikel-partikel penyusun atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana susunan elektron di dalam kulit-kulit atom menurut teori atom Bohr. Kita ingat kembali bahwa Niels Bohr mengemukakan 4 postulat terkait model atomnya, dan salah satunya ia mengatakan bahwa dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Model atomnya dapat digambarkan seperti ini. Terlihat bahwa pada inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kemudian, elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan yang kita sebut sebagai kulit. Nah, kulit digambarkan sebagai lingkaran. Lalu, bagaimana penempatan elektron dalam kulit-kulit atom? Adakah batasan terkait jumlah elektron yang dapat menempati suatu kulit? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita mengenal istilah konfigurasi elektron, yang merupakan aturan persebaran elektron di dalam atom. Dalam konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr, jumlah elektron yang dapat menempati suatu kulit adalah 2n kuadrat. Untuk kulit pertama, yaitu kulit K, memiliki nilai n sama dengan 1, sehingga jumlah maksimal elektronnya adalah 2 kali 1 kuadrat. Hasilnya adalah 2 elektron. Kemudian untuk kulit kedua, yaitu kulit L, memiliki nilai n sama dengan 2, sehingga jumlah maksimal elektronnya adalah 2 dikali 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat adalah 4, kemudian dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 8 elektron. Nah, untuk kulit ketiga, yaitu kulit M, memiliki nilai n sama dengan 3, sehingga jumlah maksimal elektronnya adalah 2 dikali 3 kuadrat, hasilnya adalah 18 elektron. Dan untuk kulit keempat, yaitu kulit N, nilai N-nya adalah 4, sehingga jumlah maksimal elektronnya adalah 2 dikali 4 kuadrat. Hasilnya adalah 32 elektron. Untuk kulit kelima dan seterusnya dilakukan dengan cara yang sama. Supaya lebih paham, kita coba adalah kulit keempat yang terisi 2 elektron, sehingga elektron valensinya adalah 2. Dan untuk WR, kulit keluarnya juga kulit keempat yang terisi 5. Baik, kalian sudah tahu tentang materi, jadi Bapak ada pengerjaan RKPD. Jadi di sini ada 12 RKPD, artinya jumlah kalian berapa? 36 ya. Nah, artinya 12 itu bakal dibagi 36 itu 3 ya. Nah, 3 orang. Jadi ini satu kelompok 3 orang. Jadi Bapak pembagian kelompoknya ini itu sesuai dengan nomor absen. Ya. Sudah tahu kan nomor absen kalian? 1, 2, 3 dan itu nanti kelompok 1. 4, 5, 6 itu kelompok 2. Nanti Bapak urutkan, ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7. Jadi bentuknya seperti itu. Dipahamin? Oke, mungkin bisa langsung duduk pada kelompoknya ya.
sampaikan. Oke, boleh berdua biar agak nervous ya. Ya, langsung jawab aja ya. Jadi yang cukup dia jawab cuma yang ayo menanggapi. Untuk soal yang selanjutnya itu nanti berbeda ya. Jadi yang bisa dapat kelompok kami tunjukkan dari gambar kembang api sama gambar hotel itu hubungan antara bangunan hotel dengan konfigurasi elektron, menggambarkan seperti atom dan lantai-lantai hotel itu ibaratkan kayak KMNN. Hubungannya kembang api itu memperlihatkan bagaimana elektron berpindah antar tingkat energi sesuai konfigurasi elektron masing-masing. Oke, tepuk tangan dulu untuk prosesnya. Adakah kelompok lain Pak? Berbeda Pak jawabannya. Coba dilihat ya nanti apakah sama jawabannya atau tidak. Perhatikan kalau mungkin tidak sama diperbaiki. Kalau mungkin salah bisa kalian Pak itu salah Pak tetap kira-kira paling benar. Oke, coba kita samakan ya. Yang sudah benar belum? Ayo. Sama nggak jawabannya? Sama. Nah, rekomendasinya berapa? Berapa kan? 2 tambah 8 10 tambah 8 18 tambah 1 9. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak minta untuk salah satu orang saja bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ya silakan angkat tangan. Coba. Coba. Clarissa. Clarissa bisa memberikan kesimpulan. Hah? Ya, tapi suaranya agak besar ya. Oke, teman-teman yang lainnya perhatikan. Oke, benar sekali. Oke, kita tepuk tangan dulu. Jadi kalian harus memahami dulu postulat atau syarat-syarat dari dashboard. Ketika kalian sudah tahu tentang postulat dan sudah tahu syarat-syarat dari dashboard, artinya apa? Artinya kalian bisa dapat memahami itu. Ibaratnya kalian itu tidak bisa mengerjakan sesuatu hal yang ibaratnya ada rumus. Jadi kalian dikasih soal tanpa ada rumus, kalian tidak bakal bisa mengerjakan. Jadi diberikan dulu bahasanya rumusnya terlebih dahulu, baru kalian dapat bisa mengerjakan itu. Bisa dipahami? Oke, mungkin pembelajaran kita sudah cukup ya hari ini. Jadi Bapak mau tanya dulu bagaimana pembelajaran kita hari ini, seru atau tidak? Seru atau tidak? Oke, kita tepuk tangan dulu. Hari ini kita cukupkan pembelajaran kita tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron punya siapa, Nes? Kita pertemuan 2 kita bakal membahas tentang konfigurasi elektron menurut bilangan. Jadi semoga jangan lupa kalian belajarin materi-materi konfigurasi bilangan kuantum. Karena nanti ketika sudah dapat materi-materinya kalian tidak kebingungan. Jadi kalian belajar di rumah ya. Baik, mungkin Bapak cukupkan pembelajaran kita hari ini.